Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyatihi Allah ya'lir rijal bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahadihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna ma'ibadahum wa yadawafana ala millatihim wa ya'ashiruna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai hikmah yang ke-90. Laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli, yang artinya kalau bukan karena keindahan satirnya Allah, maka tentulah tiada amal yang layak untuk diterima. Kalau bukan karena keindahan penutup, keindahannya penutup dari Allah, tentu amal kita tidak layak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya
jika bukan karena anugerah Allah yang besar yang diberikan kepada hamba-hambanya, maka tidak ada amal ibadah yang akan diterima oleh Allah. Karena amal ibadah yang bisa diterima oleh Allah adalah amal ibadah yang sempurna, yang telah memenuhi syarat dan rukun, memenuhi adab-adabnya, memenuhi sunnah-sunnahnya. Maka amal yang demikian, amal yang akan diterima, artinya amal yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, amal yang kita kerjakan ini apa? Kadang kita ngerjain amal buru-buru, kadang asal jadi, kadang kita nggak konsentrasi, nggak khusyuk, kadang nggak diperhatikan syaratnya. Wudu kadang nggak diperhatikan, wajah udah kena semua belum, tangan udah kena semua belum, ini nggak diperhatikan. Ketika sholat, Fatihah, tasdidnya bagaimana nggak diperhatikan, lafaz-lafaznya nggak diperhatikan, ruku bagaimana rukunnya ruku, sujud bagaimana rukunnya sujud. Jadi untuk sampai amal itu diterima itu harus memenuhi semua kriterianya. Lah yang demikian ini sulit. Lah, karena anugerah Allah yang besar kepada kita, maka terkadang amal-amal yang begitu itu juga diterima oleh Allah. Karena begitu baiknya Allah kepada kita, gitu. Maka untuk menjadikan amal itu diterima, itu amal itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antara syarat yang banyak, di antaranya ada dua yang akan disampaikan di sini. Yang pertama, syarat secara zahir dan syarat secara batin. Apa syaratnya secara zahir yang membuat amal itu diterima? Yang pertama, makanan, minuman, pakaian, tempat ibadahnya semua harus halal. Kadang kamu nggak ngerti pakaian kamu dari mana, kadang kita minum nggak tahu dari mana. Makan yang penting disuguhin kita kemek, udah nggak pakai dicek lagi ini halal atau enggak. Nanyanya cuma ini apa? Ayam. Oh, ayam halal, ayamnya halal. Tapi motongnya bagaimana kamu nggak tahu. Dapat ayamnya itu jambret atau maling kamu nggak tahu. Kadang kita nggak pernah neliti yang demikian. Yang penting kelihatannya ayam, kita makan aja udah. Maka ketika kita masih demikian kok mengharapkan amal kita diterima, itu hanyalah berharap anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat yang bertempat di Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Mereka selalu mengucapkan setiap malam, siapa saja yang makan sesuatu yang haram, maka tidak diterima ibadah wajib dan sunnahnya.
Ini malaikat selalu menyerukan kepada hamba-hambanya Allah. Ingat, siapa yang makan minumnya haram, ibadahnya nggak diterima. Tapi kan kamu nggak denger. Tapi seruan malaikat ini selalu berseru di Baitul Maqdis. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tidak diterima oleh Allah ibadah seseorang hamba yang di dalam perutnya ada sesuatu yang haram. Mau ente jungkir balik ibadahnya, mau nggak berhenti ibadahnya, kalau ada sesuatu yang haram dalam perut kamu, maka tidak akan diterima. Dalam perut ini ya mewakili yang lain, sama dengan pakaian kamu. Ente ibadah kok ada yang nyantel. Artinya begini, pakaian kamu harganya berapa? 100.000. Ada 1.000 dari uang yang kamu pakai beli baju, uang yang haram, gitu loh. Bukan harus pakaian yang haram, bukan. Makanan kamu, makanan yang kamu beli berapa? Satu porsi, oh satu porsi 20.000. Ada 1.000 uang yang kamu beli, uang yang haram, gitu. Bukan makanannya harus haram semua, bukan. Ada segelintir uang yang kamu pakai beli, termasuk uang yang haram, maka termasuk berarti ada sedikit yang haram masuk ke perut kamu. Yang haram kamu pakai, maka ini menghalangi diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, barang siapa yang membeli pakaian seharga 10 dirham tapi tercampur dengan 1 dirham uang yang haram, maka tidak diterima ibadah yang dilakukan dengan pakaian tersebut. Hadis sahih. Maka seseorang yang sudah jelas tahu tentang hal itu dan sengaja memakan yang haram, maka tidak bisa lagi mengharapkan anugerah Allah kecuali dia taubat lebih dahulu. Tahu nih uangnya haram, tahu nih apa yang dia pegang haram, masih dia makan dari uang itu, masih dia belikan pakaian dari uang itu dan dipakai ibadah, maka jangan pernah mengharapkan anugerah Allah dari hal-hal tersebut. Kecuali kamu nggak tahu nih, uang yang tadi 10 dirham itu kecampur 1 dirham uang yang haram, maka ini masih bisa mengharapkan anugerah Allah karena kamu nggak tahu ada yang tercampur di situ. Tapi kalau kamu jelas tahu uangnya haram, hati-hati. Makanya laki-laki itu dompetnya harus banyak. Oh, ini dompet yang buat masuk ke rumah, yang halal-halal. Oh, ini dompet yang uangnya nggak jelas, ya pisahin. Masuknya kemana? Ya ke WC. Masuknya buat temennya korek, dibakar-bakar. Jangan masuk ke rumah maksudnya. Dia harus tahu kemana letaknya, gitu loh. Kalau yang masuk ke rumah, yang jelas-jelas uangnya halal. Kenapa? Akan dimakan anak kita, akan dimakan istri kita, maka kita harus usahakan uang itu uang yang halal. Sedangkan orang yang bisa mengharapkan anugerah Allah, kemurahan Allah dan ampunan Allah adalah orang yang tidak tahu tercampurnya uang itu dengan uang yang haram. Kalau dia nggak tahu, maka dia bisa mengharapkan anugerah Allah, minta ampunan Allah, minta rahmatnya Allah.
Ini yang pertama di antara syarat dohir. Yang kedua syarat dohir, ridhonya orang tua. Seberapa banyak kamu ibadah, kamu wirid yang dilakukan oleh seseorang tidak akan diterima oleh Allah apabila dia sengaja mendurhakai orang tuanya. Dia bikin orang tuanya marah, dia bikin orang tuanya sakit hati, dia bikin orang tuanya itu kecewa. Kemudian dia ibadah kepada Allah, taat, puasanya gak berhenti-berhenti, malamnya tahajud, sujudnya gak berhenti, sedekahnya jalan, hajinya bolak-balik. Allah gak akan terima amal ibadahnya. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang tidak mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nggak dapat ridho Allah dari mana? Dari tidak diridhoinya oleh orang tua, bikin sakit hatinya orang tua gitu. Jadi ibadah itu nggak hanya yang penting saya bisa ibadah. Oh, nggak begitu. Ibadah itu bentuk urusan kamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah mensyaratkan untuk ibadah itu beberapa perkara. Nabi SAW bersabda, ridhallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua. Artinya apa? Bukan Allah tergantung, bukan maknanya alamat. Orang yang alamatnya dirinya diridhoi oleh Allah, itu orang yang alamatnya dia diridhoi oleh orang tuanya. Yang ketiga, seorang yang ibadahnya akan diterima oleh Allah adalah ridhonya seorang suami bagi istrinya. Ada istri kerjaannya tiap hari keliling, ikut pengajiannya ustazah anu, besok ustazah inu, besok ustazah ini, besok ustazah ono, keliling. Tapi dia nggak dapat ridhonya suami, nggak ada amal yang dia terima, amal yang nggak diridhoi oleh Allah. Dia puasa, dia sedekah, dia sholat, dia nggak akan diterima oleh Allah karena dia nggak mendapatkan ridhonya suami. Nah, pagi-pagi suami mau ngopi, ini pengajian. Kata suami, ini kemana? Ditelepon, mana mak? Oke, pengajian pak. Astagfirullah, pengajiannya mah baik. Lah, layanin suami itu lebih baik. Suaminya kerja, udah bikin kopi sendiri, apa sendiri kerja. Pulang kerja, mau disenggol suami, ngantuk pak, udah pengajian muter capek pak, udah besok aja lah. Astagfirullah, ya begini-begini nih. Nanti kelihatannya ustazah, kelihatannya mau ikut pengajian sono sini, kerudungnya rapet, tapi nggak mendapatkan kebaikan apapun dari ibadah yang dia kerjakan. Apabila istri sengaja membantai suaminya, maka ibadahnya sunnah sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang keempat, tidak bermusuhan kepada sesama saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Ibadah yang diterima juga membutuhkan syarat tidak memusuhi saudaranya dengan sengaja. Kalau ada apa-apa, hanya masalah sepele,
Gua nggak seneng sama dia, udah nggak mau ketemu, nggak mau salaman, nggak mau. Bahaya ini. Jadi kelihatannya kamu ibadah, tapi di hati kamu punya rasa dendam, punya rasa benci kepada saudaranya, maka dia tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, syarat-syarat batin. Yang pertama, syarat batinnya apa? Ikhlas. Ikhlas di sini ulama memberikan tafsiran. Ikhlas itu apa? Mengerjakan sesuatu tidak bertentangan dengan hatinya. Itu dihitung ikhlas oleh ulama. Kayak ente sebenarnya pengen tidur, tapi terpaksa sholat subuh. Sholat yang sambil ngantuk, nggak cocok sama keinginan kamu. Ini bisa dihitung nggak ikhlas sholatnya. Jadi bagaimana cocoknya hati kamu dengan apa yang kamu kerjakan? Emang kamu pingin kerjain itu, yang mana kamu kerjakan itu cocok sama hati kamu. Terus tujuannya apa? Tujuannya seminim-minimnya, tujuannya pingin masuk surganya Allah dan pingin terhindar dari nerakanya Allah. Itu seminim-minimnya. Gak ada keinginan yang lebih rendah dari itu. Pengen tokonya maju, pengen kerjaannya naik pangkat, pengen punya jabatan, pengen tokonya laris, itu udah keluar dari ikhlas sudah. Seminim-minimnya orang punya ikhlas ketika dia ibadah, cocok dengan hatinya, dia ridho dengan ibadah itu, tujuannya karena kepingin masuk surganya Allah, atau pengen terhindar dari nerakanya Allah. Atau naik lagi, dia ibadah tujuannya untuk mengerjakan perintahnya Allah. Karena saya hambanya Allah, maka saya sepantasnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Atau naik lagi, tingkat yang lebih tinggi lagi, tujuannya apa? Karena menjunjung tinggi perintahnya Allah dan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tingkatan-tingkatannya ikhlas. Maka tidak boleh tujuan ibadah itu karena ingin mendapatkan simpatinya manusia, dihormati manusia, dibalas oleh manusia, maka itu sudah keluar dari maknanya ikhlas. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah berfirman, sungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku.
bahwa sungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah mempersekutukan sesuatu pun dalam ibadah kepada Tuhannya. Di mana ayat ini mengarah kepada tadi, orang yang tujuan ibadahnya bukan lagi karena Allah, itu dianggap ibadahnya syirik. Ibadahnya keluar dari tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman pula, siapa yang mengerjakan perintahku tapi bertujuan selain aku, maka aku berlepas dari amal ibadahnya. Ibadahnya kepada Allah, mulutnya lillahi ta'ala, tapi hatinya tujuannya mengharapkan dunia, mengharapkan kemuliaan, mengharapkan penghargaan, mengharapkan kedudukan, maka Allah melepaskan amal tersebut. Maknanya apa? Allah itu tidak mau dimadu. Kalau bini masih mau dimadu, kalau Allah nggak mau dimadu. Kalau ente kok menduakan tujuan ibadah, Allah tidak menerima amal itu sama sekali. Yang kedua, harus melepaskan kemampuan dan kekuatannya. Oh, ini yang berat lagi nih. Ini syarat yang kedua, batinnya apa? Harus melepaskan kemampuan dan kekuatannya. Harus merasa bahwa dia tidak bisa beramal apapun dengan kekuatan dirinya dan dengan kemampuannya. Amal yang terjadi pada dia itu murni karena pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba harus meyakini bahwa ibadah itu atas pertolongan Allah, karena menisbatkan amal pada dirinya di dalam hati itu adalah larangan dan termasuk syirik yang tersembunyi, namanya syirik khafi. Berbeda dengan menisbatkan amal pada dirinya secara zahir, itu memang boleh diperintahkan. Secara zahir nih, kamu ngomong, kamu udah sholat? Udah, tadi saya sudah sholat. Kamu harus ngomong begitu memang. Kalau kamu ngomong makna zahirnya, kamu mengatakan saya nggak bisa sholat, nanti kamu ditandu sama orang biar sholat akhirnya, gitu loh. Ente bisa sholat, bisa secara zahir, tapi makna batinnya harus ngomong saya nggak bisa sholat, saya nggak punya daya dan upaya. Makna batinnya, jangan sampai makna zahir tertukar ke makna batin. Hatinya ngomong, ya Allah, saya udah mengerjakan perintahmu ya Allah, terimalah ibadahku ya Allah. Hati-hati nih, malah nggak diterima ibadahnya, enggak. Kenapa? Karena hati kamu merasa ibadah itu dari diri kamu sendiri. Ibadah itu bukan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nggak akan bisa memahami makna ini kecuali memahami makna tauhid. Ngerti wahdaniyah fil af'al, wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fi zat, baru ngerti makna ini nanti. Kalau nggak pernah ngasih tauhid, nggak akan bisa sampai dia punya syarat batin yang benar untuk diterimanya amal ibadahnya. Jadi ngaji tauhid itu nggak sembarangan. Selain itu diperintahkan oleh Allah, itu menjadi sabab, menjadi syarat diterimanya amal-amal kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga, syaratnya lainnya lagi apa? Syarat batin, tidak idlal. Apa itu idlal? Merasa punya hak di sisi Allah atas amal yang diperbuatnya. Idlal itu maknanya merasa ketika kita sudah beramal, saya punya hak untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Kayak ente ibadah, kayak ente punya saham, hingga merasa memiliki surga, merasa memiliki keselamatan, merasa memiliki keamanan di akhirat. Kenapa? Karena merasa sudah ngelakuin ibadah. Namanya idlal ya begitu. Ente udah ngaji, hatam Quran bolak-balik, apalagi hafal Quran, haji bolak-balik, sedekah nggak terhitung, umroh nggak terhitung, maka merasa kayak saya sudah punya saham di dalam surga. Itu idlal namanya. Maka kamu tidak boleh demikian. Selagi di hati kamu masih idlal, amal kamu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi serajin apapun kamu, sebanyak apapun amal kamu, yang namanya hamba ya tetap hamba. Amal yang kita kerjakan ya untungnya buat kita, Allah sama sekali nggak untung dari amal yang kamu kerjakan, enggak. Jangan merasa amal itu ada yang diterima, ada yang manfaat untuk Allah, sama sekali nggak ada. Kalau kamu merasa begitu namanya idlal. Hingga seseorang tidak pernah menuntut agar keadaannya lebih baik setelah ibadah. Oh, ini poinnya. Kalau ente merasa setelah ibadah kemudian ya Allah, kenapa kok masih begini-begini aja, idlal kamu. Coba. Ente merasa ibadah kamu itu harus dihargai oleh Allah untuk membuat kamu lebih baik lagi, hingga ibadah kamu tadi malah nggak diterima oleh Allah. Andai kok hidup kamu jadi lebih baik, itu istijrot dari Allah. Na'udzubillah. Hati nih. Hingga sering kita jumpai, sering merasa ya Allah Beb, kok udah begini, udah ibadah masih begini aja Beb. Lalu pengennya gimana? Ya saya pengennya kalau ibadah kan berkembang. Kalau ente pengen cepat berkembang, masuk Kristen, cepet berkembangnya nanti, nggak pakai kelamaan enggak. Kalau mau jadi orang Islam, ya harus siap diuji oleh Allah, dikasih yang pahit, dikasih yang. Jadi ini idlal, ini penyakitnya orang yang nggak ngaji tahu, itu idlal diantaranya. Selalu menganggap ketika dia ibadah, Allah harus menjadikannya lebih baik. Ini paham-paham Mu'tazilah, tahsin wa takbih dari sini. Menganggap Allah itu harus menjadikan yang lebih baik dari apa yang saya kerjakan. Kalau saya udah sholat, besok Allah harus bikin saya lebih baik lagi. Itu Mu'tazilah begitu pahamnya. Ahli sunnah nggak punya paham yang seperti itu. Ibadah saya ya ibadah. Maka ketika dia kok Beb, seharian ini saya mah apes banget, tadi habis sholat ketabrak, habis ngaji tadi kesandung Beb, rumah pecah, kalau istri saya begini, kenapa ya Beb kok saya habis sholat? Iya nggak kenapa-kenapa. Jadi kayak kalau habis sholat dia menganggap dirinya harus dapat yang lebih baik. Ini loh, habis haji usaha malah turun, habis umroh usaha malah hancur. Kenapa ya? Bila saya udah umroh. Emang kalau sudah umroh kenapa? Ini sementara idlal begini nih. Saya udah puasa Beb, udah apa ngerjain ini kok masih begini-begini aja Beb, ya Allah. Jadi mau menghubungkan ibadahnya dengan pemberian Allah.
Karena ketika dia sudah ibadah, Allah harus membeli lebih kepada dia. Itu namanya apa? Idlal. Hati-hati nih. Maka orang yang masih idlal, amalnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan apapun dalam kehidupannya harus dia terima, hingga ketika dia melihat orang yang bermaksiat mendapatkan kemakmuran, maka dia tidak boleh iri dan tidak boleh heran. Itu beb gak pernah sholat, nenggak botol tiap hari, kok kerjaannya maju. Lah kalau dia pengen dia begitu aja, kenapa repot? Loh saya udah sholat ke masjid tiap hari, warung yang gak maju-maju, nge-grab gak dapat orderan. Lu mendingan nyupang aja lah, nyupang lah kalau begitulah, udah gak usah repot-repot lah. Namanya apa itu? Idlal. Hati-hati nih. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, orang yang sholat dengan idlal, merasa punya harga, maka tidak diangkat pahala sholatnya melebihi kepalanya. Nggak naik, enggak. Di situ aja nggak naik pahalanya, enggak. Catatan amal sholatnya nggak naik, enggak. Ketika dia idlal, menganggap sholatnya harus mendapatkan nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyakit yang luar biasa dalam diri kita. Kalau kamu nggak sembuhkan ini, maka kamu nggak memenuhi syarat untuk amal kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tidak merasa punya jasa dari ibadahnya dalam membantu orang lain. Idlal itu dirinya sendiri ibadah, ingin dihargai oleh Allah. Kalau ini kamu bantu orang lain tapi nggak mendapatkan tambahan kebaikan apapun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Al-mannu itu mundat-mundat, apa sih? Ngungkit-ngungkit. Ente kan kemarin udah gue bantu, lu gimana sih? Gak inget lu. Hilang amal kamu, hilang. Karena kamu merasa tadi yang telah beramal itu kamu. Ente pengen orang lain mengingatnya dan kamu mendapatkan bantuan dari orang lain. Maka orang yang masih al-mannu, mengungkit-ungkit amal ibadahnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang boleh ngungkit-ngungkit cuma 3. Yang pertama Allah. Yang boleh ngungkit-ngungkit pemberian Allah. Di Quran banyak Allah ingatin, kamu nggak ingat bakal saya kasih rezeki, kamu udah kasih saya sehat, udah saya kasih nikmat, petunjuk. Allah ngungkit-ngungkit boleh. Terus Nabi Muhammad SAW, terus orang tua kepada anaknya boleh. Lu nggak ingat, gua udah ngeden, udah kumpanin lu dari kecil, kurang ajar, boleh. Tapi kalau kamu yang lain kepada sesama kamu nggak boleh. Sama dengan derajatnya guru kepada muridnya boleh. Ini derajatnya sama dengan orang tua. Selain itu nggak boleh ada yang al-mannu, mengungkit-ungkit kebaikannya, nggak boleh. Nggak ada pahala yang akan kamu terima dari apa yang kamu ungkit. Hingga kalau sudah beramal, mau yang kamu bantu siapa aja, ya sudah selesai. Anggap kamu nggak pernah bantu. Kenapa? Itu Allah menolong saya, menjadikan saya punya
amal, selesai. Menyebut-nyebut amal itu karena merasa punya jasa dalam membantu orang lain. Makanya demikian menjadikan sebab tertolaknya amal ibadah. Untuk bisa menjadi orang yang beribadah itu memang sulit. Apalagi untuk bisa diterima amal ibadahnya tambah sulit. Apabila tidak ada pertolongan dan kemurahan Allah, maka semua itu tidak akan pernah terjadi. Untuk jadi ahli ibadah aja sulit, apalagi kamu pengen amal kamu diterima oleh Allah, dihitung amalnya orang yang soleh, dihitung amal yang baik, tambah sulit lagi. Yahya bin Mu'adz, seorang wali Allah, berkata, manusia terdiri dari tubuh yang banyak aibnya dan memiliki hati yang banyak aibnya. Lalu bagaimana mungkin dari sesuatu yang penuh dengan aib keluar sesuatu yang bersih? Maka itu akan bisa terjadi hanya karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente kalau dibuka hijabnya oleh Allah, dibuka hijabnya, orang lain tahu pribadi kita, nggak ada orang mau gaul sama kita, nggak ada. Aib semua isinya. Allah nutupin aib kita. Orang nggak tahu aib kita, orang nggak tahu jeleknya kita, orang nggak tahu amal yang kita sembunyikan, Allah nutupin. Kalau dibuka semuanya, alah nggak ada yang mau gaul sama kita, nggak ada. Nah yang begitu kok mengharapkan amalnya diterima? Wong barang yang penuh aib diperes, keluarnya apa? Ya aib. Orang barangnya aib kok keluar mau bersih bagaimana? Itu akan terjadi kecuali dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah. Maka jaga hati kita, jaga tauhid kita, jaga keyakinan kita, agar kita bisa selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga mudah-mudahan kita punya amal yang amal kita bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemurahan dari Allah. Amal yang jelek ini bisa dihitung jadi amal yang baik, walaupun bukan amal yang sempurna. Setidaknya amal ini tidak menjadikan kita mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan banyak anugerah Allah, karunia Allah, dan kemurahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah astur lana aurati wa amin raati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma'
ربي اسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد تعصي صحبي الحمد لله في البدء والمعنى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.